Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga Allah masih memilih kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Allah senantiasa masih menanamkan iman di dalam diri kita, sehingga dengan iman ini mudah kita laksanakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami akan menyampaikan sedikit bagaimana supaya iman ini masuk ke dalam hati kita. Jadi bagaimana cara untuk memasukkan iman di dalam diri kita ini? Tentunya kita harus mengeluarkan dulu kebesaran-kebesaran makhluk yang ada di dalam hati kita. Karena ibaratnya ketika kita akan memasukkan ayam ke dalam kandang, tetapi di dalam kandang itu ada seekor ular, maka tentu ayam itu tidak akan masuk ke dalam kandangnya. Maka begitu pula ketika kita hendak memasukkan iman di dalam diri kita, memasukkan iman di dalam hati kita, namun masih ada kebesaran-kebesaran makhluk yang ada di dalam diri kita, maka tentu iman tidak akan sempurna di dalam diri kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara memasukkan iman yang sempurna ke dalam diri kita, ke dalam hati kita ini? Maka hati kita ini mempunyai daripada 4 pintu. Maka perlu kita jaga daripada 4 pintu hati kita atau 4 jendela hati kita. Yang pertama yaitu menjaga daripada pikiran kita. Maka pintu pertama daripada hati kita ini adalah pikiran. Karena kenapa? Apa yang senantiasa kita pikirkan, maka itu pun akan masuk ke dalam hati kita. Maka perlu kita jaga daripada pikiran-pikiran kita. Senantiasa diri kita ini bangun daripada pikiran-pikiran positif atau senantiasa berprasangka baik, supaya apa yang kita pikirkan juga adalah hal-hal yang positif. Terus yang kedua yang menjadi daripada jendela hati kita adalah mata kita. Apa yang senantiasa kita lihat, apa yang senantiasa sering kita tonton, maka itu pula yang akan masuk ke dalam hati kita. Maka perlu dijaga pandangan kita. Karena kenapa? Setiap sesuatu yang pernah kita lihat, maka pasti akan terkesan di dalam hati. Maka perlu dijaga pandangan kita agar apa yang kita lihat ini, apa yang kita lihat ini, yang masuk ke dalam hati kita. Terus yang ketiga, jendela hati kita adalah mulut kita. Apa yang senantiasa kita pikirkan, apa yang senantiasa kita bicarakan, maka itu pula yang akan masuk ke dalam hati kita. Maka kita pergunakan daripada lisan kita ini ke dalam hal-hal yang baik. Kita bicarakan kebesaran Allah, kita bicarakan kebesaran Allah, atau kita membicarakan kebaikan-kebaikan, sehingga apa yang masuk ke dalam hati kita juga adalah kebesaran Allah. Maka ini 3 hal yang perlu kita jaga. Yang pertama yaitu pikiran, mata, mulut. Dan yang keempat, ada 4 daripada jendela hati kita. Yang pertama adalah pikiran, mata, mulut. Telinga. Yang ketiga adalah telinga.
apa yang senantiasa kita dengarkan, maka itu pula akan masuk ke dalam hati kita. Jadi bagaimana menjaga daripada empat daripada pintu jendela hati kita ini, maka kita pergunakan ke dalam hal-hal yang positif. Karena kenapa hati kita ini laksana singgasana, hati kita ini laksana singgasana, maka siapa yang bertahta di dalam hati kita, maka dia yang menjadi raja. Jadi ketika kebesaran dunia yang ada di dalam hati kita, maka tentu kita akan menjadi hamba-hamba dunia. Maka kita jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang besar di dalam hati kita, maka tentunya kita akan menjadi daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat mengukur, kita dapat mengintrospeksi diri kita, bagaimana kualitas daripada iman kita, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala ada di dalam hati kita. Apakah ketika azan dikumandangkan, apa kita mampu menghadiri daripada panggilan azan tersebut? Apakah ada getaran? Apakah ada koneksi ketika kita dipanggil untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita senantiasa kita saling ajak, saling mengingatkan tentang perkara kebaikan, supaya mudah kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kenapa? Hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan ada kehidupan yang selama-lamanya, yaitu di akhirat, dan semua pasti kita akan menuju ke sana. Kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa sungguhnya semua yang bernyawa ini akan mengalami yang namanya kematian. Maka Allah masih memberikan kita umur, Allah masih pinjamkan umur kepada kita. Jadi bagaimana kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ketika datang daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita pasti akan berangkat. Fa iza ja'a ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal seseorang ini, maka tak seorang pun yang mampu menunda. Tak seorang pun yang mampu menunda walaupun hanya sesaat. Maka ketika sudah datang ajal ini, maka siap tidak siap, maka kita harus berangkat. Beda ketika panggilan manusia, panggilan makhluk. Kita bisa menganalogikan atau mengumpamakan ketika seorang pemeriksa ini memanggil seorang tersangka, mengirimkan surat panggilan, maka banyak alasan untuk tidak hadir. Ketika dikirimkan surat panggilan pertama tidak hadir, maka dikirimkan lagi surat panggilan kedua. Ketika tidak hadir lagi, maka bisa diadakan penangkapan. Beda ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada dasarnya kita senantiasa juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui panggilan lembut atau panggilan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu panggilan muazzin. Ketika azan berkumandang, itu adalah merupakan panggilan lembut daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak umat manusia ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika datang daripada panggilan paksa daripada Allah Subhanahu wa taala ini, maka pasti dan pasti tidak ada seorang pun yang mampu menghindar. Bahkan sering kita dengarkan ulama sampaikan bahwa walaupun kita membangun tembok berbentuk segi empat yang tidak ada pintu dan kita bersembunyi di dalamnya, maka ketika panggilan paksa daripada Allah Subhanahu wa taala ini, kita pasti akan berangkat ke sana. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang daripada panggilan paksa Allah Subhanahu wa taala ini, maka bagaimana kita memperbaiki lagi, memperbanyak lagi amal-amal soleh kita. Karena kenapa?
inilah yang akan menjadi bekal kita di kehidupan yang kekal selama-lamanya. Maka perlu sebagai kesimpulan perlu kita jaga daripada 4 jendela hati kita. Karena kenapa? Yang pertama tadi adalah pikiran. Karena kenapa perlu kita jaga pikiran ini? Karena pikiran ini akan menjadi ucapan. Sedangkan apa yang kita ucapkan akan menjadi tindakan. Sedangkan tindakan inilah yang dapat menentukan nasib atau berpengaruh kepada kehidupan saudara-saudara kita. Bahkan sekecil apapun tindakan kita ini, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kebaikan, tindakan atau perbuatan baik yang kita lakukan, maka insya Allah akan baik, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Tetapi ketika keburukan yang kita perbuat, maka dampak daripada keburukan itu pun akan kembali kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita buat ini, maka dampak atau dampak dari kebaikan yang kita buat ini maka akan kembali kepada diri kita. Begitu pula ketika kejelekan atau keburukan yang kita perbuat, maka dampaknya pun akan kembali kepada diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada malam yang sangat berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk menambah lagi